Solo backpacker itu saya lakukan sebenarnya setelah menikah. Setelah menikah, suami saya juga kebetulan berorientasi pada karirnya. Untuk memaksa dia untuk pergi bersama-sama juga agak susah. Lalu dia mengizinkan, ya udah kalau kamu mau pergi sendiri, silakan aja pergi sendiri. Jadi mulailah saya berjalan-jalan. Saya baru tahu kalau saya pejalan yang luar biasa adalah ketika era Facebook tahun 2008 gitu loh. Facebook pernah menanyakan, kamu pernah kemana aja? Dia memberikan negara dan memberikan kota. Ternyata perjalanan saya waktu tahun 2008 itu saya sudah melintasi lumayan banyak negara dan ratusan kota gitu. Lalu saya bilang ke suami saya, ini loh ternyata saya udah jalan-jalan ke sini. Terus kata suami saya, oh itu selama kamu menikah dengan saya? Iya, saya bilang gitu. Ya ampun, ternyata saya mengizinkan kamu ke banyak tempat ya. Nah karena melihat dia dengan santainya memberikan keleluasaan buat saya jalan terus, ya udah, saya akhirnya menjadi backpacker kapanpun juga kalau memang itu ada waktu untuk berlibur gitu. Anak-anak kebetulan kan berorientasi pada sekolah, nggak semua waktu dia cocok dengan saya. Satu, saya ada masalah dengan berbicara ke banyak orang. Kedua, saya suka banget merencanakan segala sesuatu dengan baik. Terus menikmati rencana itu juga dengan baik gitu loh. Kayaknya kalau saya melibatkan terlalu banyak orang, cenderung akhirnya menjadi berantakan. Jadi saya pikir kenapa saya harus melibatkan kekacauan gitu loh kalau saya memang ingin menikmati sesuatu dalam hal ini perjalanan kota, alam, kampung, dan lain-lain gitu. Jadi saya kebiasaan udah merencanakan perjalanan itu sendiri dan buat saya nggak beban juga kok harus tidur di warung, harus tidur di terminal, di stasiun, dan lain-lain. Udah terbiasa gitu loh. Mungkin karena mental saya memang tinggal di desa ya, di kampung gitu ya. Jadi nggak ada masalah buat saya untuk solo backpacker. Dan kebetulan juga waktu itu suami saya mengizinkan saya bepergian dengan gaya saya seperti itu. Ya senang aja sih merencanakan sesuatu, melaksanakannya, dan mendapatkan hasil sesuai apa yang ingin dicapai ketika merencanakan itu. Ini adalah buku-buku yang saya ikut serta di dalam antologi, cukup banyak. Di antaranya adalah Buruku Inspirasiku, Hidup Berdamai dengan Corona, ada antologi puisi, Hujan Baru Saja Reda, ada soneta, antologi soneta, Jalan Kenangan Ibuku, ada juga Ibuku Surgaku, Ayahku Jagoanku, Anakku Permataku, 40 Wajah Corona. Aku juga memiliki buku komik Muslim, Aku Bangga Jadi Anak Muslim, yang menceritakan adalah sebagian percakapanku dengan cucuku mengenai perjalananku naik gunung. Buku keduaku adalah cerita Islam juga, cerita terbaik untuk anak. Juga tentang percakapanku dengan cucuku yang aku ceritakan menjadi sebuah cerita di dalam buku ini. Yang terakhir, kisah-kisah hidupku, baru kemarin terbit bulan Maret. Ini memori musim, ini persahabatan dalam senja, kumpulan puisiku ketika naik gunung bersama teman-teman yang lain. Aku juga membuat puisi ketika anakku menikah. Aku mempersiapkan puisi untuknya dan aku bacakan ketika pernikahannya. Aku juga mengisi kisah-kisah mengenai orang-orang penting, di antaranya adalah mengenai almarhumah Ibu Bustanil Arifin. Aku punya hubungan dengannya karena waktu itu adalah pementasan wayang. Ini adalah salah satu tulisanku mengenai almarhumah Ibu Bustanil Arifin, pengalamanku bersama beliau dalam mempresentasikan wayang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah semua buku-buku saya dan ini adalah buku pertama saya ikut antologi buku-buku yang dicetak secara indie. Ini adalah I'm the Champion. Saya bergabung bersama Adi Rai, Tricia Suherman, David Jacobs, dan banyak lagi orang-orang hebat yang bergabung di buku ini. Yang menceritakan bahwa semua hal, apapun itu kesulitan dan kesenangan, sama-sama memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri pribadi. Jadi selain perjalanan-perjalanan alam bebas, saya juga menulis puisi,
karena itu memang kesenangan pribadi dan saya sudah melakukan seperti ikut serta dalam kegiatan pembukuan seperti yang dilakukan orang-orang lain. Jadi buku-buku terbitan indie. Memang saya belum punya buku lain, tapi saya sudah menghidupkan kembali kebiasaan saya menulis. Setelah menulis, lama-lama saya punya ketertarikan untuk melukis. Saya nggak bisa melukis. Saya sebenarnya ingin banget melukis, tapi ternyata waktu di sekolah, nilai menggambar saya tuh selalu jelek. Dan guru menggambar tuh selalu mengatakan bahwa saya tuh nggak punya imajinasi yang cukup buat itu. Akhirnya saya agak minder, oh ya main ya, saya nggak punya bakat rupanya gitu. Tapi setelah usia saya seperti ini dan saya merasa saya santai dan merasa berhak untuk bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan, saya mencoba melukis. Dan ternyata melukis, melihat warna-warna cat dan eksplorasinya tidak terbatas, saya akhirnya mulai melukis. Dan melukis itu adalah melukis abstrak yang bisa saya gambarkan segala sesuatu yang terkait dengan perjalanan saya, segala sesuatu yang saya pernah tulis, itu saya gambarkan dengan lukisan saya yang penuh warna-warni dan nggak ada bentuknya. Tapi buat saya itu adalah makna gitu. Jadi setelah menulis, saya juga suka melukis. Jadi kombinasi antara menulis, melukis, dan perjalanan bebas saya adalah sesuatu yang sangat menarik buat saya, memberikan ruang buat saya mengeksplorasi apapun tentang keindahan yang diberikan oleh Tuhan Pencipta kepada kita. Ini adalah beberapa lukisan yang bisa saya turunkan dari gudang kebetulan, karena sudah bertumpuk banyak sekali. Semuanya ada ceritanya, ada maknanya. Sebenarnya apa yang saya lukiskan adalah tidak jauh-jauh dari gambaran alam yang saya interpretasikan ke dalam lukisan-lukisan ini semuanya. Ini adalah suasana hati saya ketika membuatnya. Apakah itu tentang meteor, tentang langit, langit malam, langit siang, tentang alam bawah laut, tentang hutan, dan tentang apa saja. Ini adalah gambaran tentang otak manusia dari versi saya, bahwa ini adalah otak terdiri dari 13 miliar sel. Jadi saya menggambarkan otak yang utuh itu adalah 13 miliar sel. Kalau memang ada warna-warna lain, itu adalah lebih pada tekanan batin atau tekanan pikiran. Tapi kalau otaknya sudah rusak, dia akan hancur. Sel itu akan luruh. Tidak ada batasan selnya lagi. Ini adalah interpretasi saya mengenai otak. Jadi saya melihat lukisan saya sendiri, saya berpikir bahwa jangan sampai otak kita meleleh sel-selnya karena kita tidak pernah perbaiki dari waktu ke waktu. Alam sebenarnya membantu kita untuk memperbaiki sel-sel pikiran kita, sel-sel otak kita untuk tetap sehat, untuk tetap dalam komposisi 13 miliar sel.